Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan mempelajari soal khusus guru bimbingan dan konseling. Sebelum kita ke soal yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel kami berkembang di setiap harinya. Oke, kita ke nomor yang pertama. Pak Andi adalah seorang guru bimbingan dan konseling yang ingin membantu siswa memahami pentingnya perencanaan karir. Dalam salah satu sesi bimbingannya, ia mengajak siswa untuk berdiskusi tentang impian dan cita-cita mereka. Pak Andi kemudian memberikan berbagai contoh bagaimana seorang bisa mencapai kesuksesan dengan cara yang berbeda-beda tergantung pada tujuan yang mereka tetapkan sejak awal. Ia menjelaskan bahwa dalam dunia pendidikan, tujuan pembelajaran harus bersifat jelas, terukur, dan dapat memberikan arah bagi peserta didik agar mereka memiliki pemahamannya serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu siswa bertanya, "Pak, mengapa kita harus memiliki tujuan dalam belajar? Bukankah kita bisa belajar tanpa harus menentukan tujuan?" Mendengarkan pertanyaan tersebut, Pak Andi menjelaskan bahwa tanpa tujuan pembelajaran yang jelas, siswa akan kesulitan menentukan langkah yang harus diambil dan berisiko kehilangan motivasi di tengah perjalanan. Ia juga menambahkan bahwa dalam BK, tujuan pembelajaran membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri dan memahami arah yang ingin mereka capai di masa depan. Berdasarkan cerita di atas, manakah yang paling tepat mengenai pentingnya tujuan pembelajaran di dalam BK? A. Tujuan pembelajaran hanya berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. B. Tujuan pembelajaran membantu siswa memahami arah perkembangan dirinya serta menentukan langkah yang harus diambil. C. Tanpa tujuan pembelajaran, siswa tetap dapat belajar dengan baik karena proses belajar berlangsung secara alami. D. Guru BK tidak memerlukan tujuan pembelajaran, hanya membimbing siswa secara umum. Tujuan pembelajaran hanya berfokus pada pencapaian akademik siswa tanpa mempertimbangkan aspek psikologisnya. Jadi di sini seorang guru BK ditanya oleh siswa mengenai pentingnya tujuan pembelajaran dan mengapa harus memiliki tujuan di dalam belajar. Oke, kita lihat berarti kata kuncinya adalah tujuan di dalam belajar. Kita analisis mulai dari opsi A, tujuan pembelajaran hanya berfungsi sebagai pedoman bagi guru. Ini kurang tepat karena tujuan pembelajaran itu juga penting untuk siswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Lalu C, tanpa tujuan pembelajaran, siswa tetap dapat belajar dengan baik karena proses belajar berlangsung secara alami. Ini juga kurang tepat karena dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat terukur di dalam belajar, harus bersifat jelas dan terukur dan dapat memberikan arah. Jadi tanpa adanya tujuan pembelajaran, pembelajaran tidak akan berjalan dengan semestinya, jadi tidak punya acuan. Oke, lalu D, guru BK tidak memerlukan tujuan pembelajaran. Ini juga kurang tepat, karena di dalam BK juga ada mengenai tujuan pembelajaran, agar siswa dapat memenuhi kemampuan kesehariannya di dalam bermasyarakat. Lalu tujuan pembelajaran hanya berfokus pada pencapaian akademik. Ini juga kurang tepat, karena sebagai guru BK harus tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara perilaku juga diperhatikan. Oke, kita ke soal yang kedua. Seorang guru BK menerima seorang peserta didik yang terlihat murung dan sering menyendiri di kelasnya. Setelah dilakukan asesmen awal, peserta didik tersebut mengungkapkan bahwa ia merasa kesulitan dalam memahami materi pelajaran tertentu, terutama matematika dan fisika. Meskipun sudah berusaha belajar sendiri, nilainya tetap rendah dan ia merasa semakin putus asa.
Orang tuanya juga sering membandingkan dengan sanak saudaranya yang lebih berprestasi sehingga ia merasa kurang dihargai di rumah. Hal ini menyebabkan peserta didik kehilangan motivasi belajar dan bahkan berpikir untuk tidak melanjutkan sekolah. Sebagai guru BK, tindakan apa yang paling tepat dilakukan dalam menangani permasalahan peserta didik tersebut? A. Menyarankan peserta didik untuk mengikuti les tambahan tanpa perlu membahas perasaannya agar nilai akademiknya meningkat. B. Mengajak peserta didik berbicara lebih lanjut, memberikan dukungan emosional, serta membantu menyusun strategi belajar yang lebih efektif. C. Memanggil orang tua peserta didik dan menegur mereka karena terlalu menekan anak dalam hal akademik. D. Memberikan motivasi dan membandingkan peserta didik tersebut dengan temannya yang memiliki nilai lebih tinggi agar ia terdorong untuk lebih giat belajar. E. Meminta wali kelas untuk mengawasi peserta didik tersebut di kelas tanpa perlu melibatkan guru BK lebih lanjut. Kita analisis mengenai tindakan yang paling tepat dilakukan. Ya, ada siswa yang dibandingkan, lalu dia merasa tidak ingin sekolah, kurang motivasi belajar. Kita analisis mulai dari A, menyarankan peserta didik untuk mengikuti les tambahan, tapi kita belum menyelesaikan permasalahan. Siswa tersebut merasa kurang dihargai, bagaimana motivasinya. Jadi kita harus tetap memberikan motivasi dulu ya, teman-teman. Jadi A kurang tepat. Lalu C, memanggil orang tua peserta didik dan menegur. Ini juga kurang tepat karena kita harus memperbaiki dari sisi siswanya terlebih dahulu. Kita dudukkan mana permasalahannya. Lalu D, memberikan motivasi tetapi dengan membandingkan peserta didik. Ini juga kurang tepat. Lalu E, meminta wali kelas untuk mengawasi peserta didik. Ini juga kurang tepat, karena peran guru BK harus bersama dengan wali kelas. Jadi jawaban yang tepat adalah B, mengajak peserta didik berbicara lebih lanjut dan memberikan dukungan. Oke, kita soal yang ketiga. Seorang guru bimbingan dan konseling dengan pengalaman lebih dari 15 tahun menyadari bahwa tantangan yang dihadapi siswa saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun lalu. Siswa tidak hanya menghadapi tekanan akademik, tetapi juga persoalan psikologis, sosial, dan emosional yang semakin beragam. Suatu hari ia mengikuti sebuah pelatihan pengembangan diri khusus untuk guru BK. Dalam pelatihan tersebut, ia mempelajari berbagai pendekatan baru dalam konseling, seperti teknik konseling berbasis solusi, keterampilan komunikasi yang lebih empatik, serta pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Selain itu, pelatihan juga menekankan pentingnya kesejahteraan mental guru BK sendiri agar dapat memberikan bimbingan yang lebih efektif kepada siswa. Sepulang dari sesi pelatihan, ia bertekad untuk menerapkan ilmu yang didapatkan. Ia mulai mengadakan sesi bimbingan konseling kelompok dengan metode yang lebih interaktif, memanfaatkan media digital untuk mendukung layanan BK, serta menjadwalkan sesi refleksi pribadi agar tetap menjaga kesehatannya sebagai seorang pendidik. Dalam beberapa bulan, ia melihat perubahan positif. Siswa lebih berani mengungkapkan perasaan, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan lebih nyaman datang ke ruang BK untuk berkonsultasi. Namun tidak semua pihak menyambut baik perubahan ini. Beberapa guru masih skeptis terhadap metode baru, sementara beberapa siswa masih enggan mengikuti sesi bimbingan karena merasa kurang percaya diri. Guru BK tersebut menyadari bahwa perubahan memerlukan waktu dan konsistensi. Ia terus berusaha membangun kepercayaan dengan guru lain, mengedukasi siswa tentang pentingnya layanan BK, serta melakukan evaluasi terhadap program yang diterapkan. Berdasarkan kasus tersebut, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Oke, kita analisis mulai dari pernyataan A, guru BK harus tetap mengikuti pelatihan dan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, karena di sini sebagai guru BK harus menghadapi tantangan yang selalu berubah sebagai guru. Ya, ternyata lebih kompleks dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi sebagai guru kita harus tetap beradaptasi dengan perubahan. Jadi jawaban A adalah benar. Lalu B, semua metode yang didapat dari pelatihan harus diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kondisi sekolah. Ya, jadi setiap metode itu harus dilihat
dalam kebutuhan sekolah, harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, bagaimana sekolahnya, bagaimana sarana dan prasarananya. Jadi jawaban B adalah salah atau kurang tepat. Lalu C, evaluasi terhadap efektivitas layanan BK sangat penting untuk menyesuaikan strategi dengan kebutuhan siswa. Ya, karena apa? Di dalam layanan konseling kita harus melakukan evaluasi, entah melalui LAISEK atau layanan segera, layanan jangka pendek, dan layanan jangka panjang. Ada penilaiannya. Oke, jadi jawaban C adalah benar ya teman-teman. Karena harus ada evaluasi. Ya ada, jadi setiap mengadu penting layanan BK utamakan evaluasi terhadap program yang sudah diterapkan. Lalu D, skeptisisme dari rekan kerja dan siswa merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan pendekatan persuasif dan edukatif. Ya, karena di sini beberapa guru masih merasa skeptis, jadi guru BK perlu menyadari bahwa perubahan memerlukan waktu dan konsistensi. Jadi kita harus melakukan pendekatan. Jadi jawaban D adalah benar. Lalu guru BK tidak hanya menjaga kesejahteraan mentalnya sendiri, karena fokus utama adalah siswa. Ini juga kurang tepat karena apabila kesejahteraan guru BK sendiri itu kurang, jadi belum bisa melayani siswa dengan baik. Jadi jawaban E adalah salah. Di sini ada kalimat tidak perlu. Kita ke soal yang keempat. Di suatu sekolah, seorang guru BK sedang memantau perkembangan salah satu siswa yang menunjukkan tanda-tanda penurunan performa belajar dan perilaku yang berubah. Siswa tersebut yang sebelumnya dikenal aktif dan cerdas, kini sering lesu dan lebih sering absen. Guru BK mulai mengamati perubahan sikap siswa ini selama beberapa minggu terakhir dan memutuskan untuk melakukan pendekatan. Saat berinteraksi dengan siswa tersebut, guru BK mencatat bahwa siswa mulai menghindari teman-temannya, jarang berbicara dalam kelompok, dan lebih sering duduk sendirian di luar jam pelajaran. Meskipun siswa tidak secara langsung mengungkapkan masalah yang dihadapinya, guru BK mencurigai adanya masalah pribadi yang mempengaruhi kondisi emosional dan sosialnya. Dengan latar belakang guru tersebut, guru BK kemudian melakukan pengamatan yang lebih mendalam untuk membantu siswa tersebut. Guru BK menghubungi beberapa guru mata pelajaran untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perubahan perilaku siswa, serta berbicara dengan teman dekatnya untuk mencari tahu apakah ada masalah yang mungkin tersembunyi. Berdasarkan kode etik guru BK, langkah yang tepat yang dilakukan guru BK dalam kasus ini adalah A. Mengamati secara cermat perubahan perilaku siswa dan berkolaborasi dengan guru lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. B. Membiarkan siswa untuk mengatasi masalahnya sendiri dan hanya memberikan bimbingan umum dan kelompok. C. Segera memanggil orang tua siswa tanpa berdiskusi dengan siswa terlebih dahulu. D. Mengabaikan perubahan perilaku siswa jika tidak ada keluhan langsung dari siswa atau orang tua. E. Menerapkan pendekatannya sama dengan semua siswa tanpa mempertimbangkan perbedaan kebutuhan individu. Jadi di sini ada siswa yang cerdas tetapi mulai sering murung, mulai sering menghindari teman-temannya. Jadi guru BK harus tanggap dengan adanya masalah pribadi yang mempengaruhi kondisinya. Kita analisis kode etik BK. Kita mulai dari opsi B, membiarkan siswa. Ini juga kurang tepat. Kita harus tetap memberikan motivasi, kita harus mengenai kondisi siswa. Lalu C, segera memanggil orang tua, tapi di sini ada tanpa berdiskusi dengan siswa, ini jadi C kurang tepat. Lalu E mengabaikan, D mengabaikan, ini jadi kurang tepat. Lalu E menerapkan pendekatan yang sama dengan semua siswa, ini juga kurang tepat. Karena setiap siswa memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah A, mengamati secara cepat perubahan perilaku dan berkolaborasi dengan guru lain. Oke, kita soal yang kelima. Budita, seorang guru bimbingan dan konseling, menyadari bahwa banyak siswa di sekolahnya memiliki masalah dalam keterampilan berbicara, terutama dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Beberapa siswa merasa gugup saat berbicara di kelas, ada yang sulit menyusun kata dengan baik, dan ada pula yang kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam diskusi.
Untuk membantu mereka, Budita merancang program bimbingan kelompok yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbicara. Dalam program ini, siswa diberikan berbagai latihan seperti berbicara di depan teman-teman secara bertahap, memainkan peran dalam simulasi diskusi, serta mempraktikkan teknik komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif. Pada salah satu sesi, siswa diminta untuk membuat pidato singkat tentang topik yang mereka sukai dan menyampaikannya di depan kelompok kecil. Setelah itu mereka diberikan umpan balik oleh teman-temannya. Budita mengenai kejelasan penyampaian penggunaan intonasi yang tepat serta kontak mata dengan pendengar. Sering berjalan waktu, siswa yang awalnya canggung mulai menunjukkan peningkatan. Mereka lebih berani berbicara di depan umum, mampu menyusun kalimat dengan lebih runtut, dan menggunakan ekspresi tubuh yang mendukung penyampaian pesan mereka. Berita merasa bahwa keterampilan berbicara bukan hanya penting dalam lingkungan akademik, tetapi juga sebagai modal utama dalam kehidupan sosial dan profesional siswa di masa depan. Berdasarkan cerita di atas, tentukan pernyataan berikut dengan memilih benar atau salah. A. Budita memberikan latihan bertahap agar siswa terbiasa berbicara di depan umum. Ya, di sini Budita merancang program bimbingan kelompok yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang dilakukan dengan secara bertahap. Jadi jawaban A adalah benar. Lalu B, umpan balik dari teman sebaya dan guru membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai ketika siswa pidato, setelah pidato diberikan umpan balik oleh teman-teman dan Budita. Jadi jawaban B adalah benar. Lalu C, keterampilan berbicara hanya penting dalam lingkungan akademik dan tidak terlalu berpengaruh di dalam kehidupan sosial. Ini juga kurang tepat karena dengan adanya keterampilan berbicara, mereka jadi bisa kehidupan sosial dan profesional di masa depan. Jadi jawaban C adalah salah ya teman-teman, karena di sini hanya berbicara hanya penting dalam lingkungan akademik. Jadi sosial belum ditekankan. Jadi, C jawaban salah. Lalu D, dalam bimbingan kelompok, siswa hanya diajarkan untuk berbicara tanpa memperhatikan aspek nonverbal, seperti ekspresi dan kontak mata. Di sini juga Budita dan siswa mempraktikkan teknik komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif. Jadi jawaban D adalah benar. Lalu setelah mengikuti program, semua siswa langsung menjadi percaya diri tanpa perlu latihan lebih lanjut. Di sini belum dijelaskan mengenai kelanjutan setelah programnya, tetapi di sini siswa yang awalnya canggung mulai menunjukkan peningkatan. Ya, di sini belum dijelaskan mengenai percaya diri tanpa perlu latihan. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban adalah salah ya teman-teman. Oke, kita ke soal yang keenam. Di sebuah sekolah terdapat seorang guru BK bernama Bu Dewi. Bu Dewi telah berpengalaman dalam membantu siswa menemukan cara belajar yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan siswa. Selama beberapa tahun terakhir, Bu Dewi melihat adanya perubahan besar dalam cara siswa belajar, terutama sejak ada kebijakan pembelajaran fleksibel yang diterapkan di sekolah tersebut. Pembelajaran fleksibel ini memungkinkan siswa untuk memilih kapan dan bagaimana mereka ingin belajar, menggunakan berbagai sumber yang tersedia termasuk platform online, video tutorial, serta diskusi kelompok virtual. Banyak siswa yang merasa lebih nyaman karena mereka dapat belajar di luar jam sekolah dan mengatur waktu mereka sendiri. Namun ada juga beberapa siswa yang merasa kebingungan meningkat, terutama mereka yang terbiasa dengan metode belajar konvensional yang lebih terstruktur dan terjadwal. Melihat fenomena ini, Bu Dewi memutuskan untuk membantu siswa menemukan keseimbangan antara kebebasan belajar dan struktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran mereka. Untuk itu, Bu Dewi mulai memberikan bimbingan personal kepada siswa mengenai cara mengatur waktu belajar mereka dengan efektif dan memanfaatkan berbagai platform yang ada. Apa yang menjadi tantangan utama yang dihadapi siswa dalam pembelajaran lebih fleksibel menurut cerita di atas? A. Siswa merasa tertekan dengan banyaknya materi yang harus dipelajari. B. Siswa merasa kebingungan meningkat akibat kurangnya struktur dalam pembelajaran. C. Siswa merasa bahwa mereka tidak bisa memilih materi yang sesuai dengan minat mereka. D. Siswa tidak bisa mengakses sumber daya pembelajaran secara online.
Siswa merasa bahwa pembelajaran fleksibel yang cocok untuk siswa yang memiliki jadwal kosong. Jadi di sini ada pembelajaran fleksibel, tetapi siswa merasa lebih nyaman karena mereka dapat belajar di sekolah. Banyak ya, tapi ada beberapa yang kebingungan karena mereka sudah terbiasa dengan metode belajar konvensional yang terstruktur dan terjadwal. Kita analisis mulai dari A. Siswa merasa tertekan dengan banyak materi. Ini juga kurang tepat. Karena di soal, siswa tertekan karena belum terbiasa dengan metode pembelajarannya. Lalu C, siswa merasa bahwa mereka tidak bisa memilih materi yang sesuai dengan minat mereka. Ini juga kurang tepat. Karena di sini siswa bisa memilih berbagai macam platform, online video, dan diskusi kelompok. Lalu D, siswa tidak bisa mengakses sumber daya pembelajaran secara online. Ini juga sama. Di sini platform online banyak ya teman-teman yang disebutkan di soal. Lalu E, siswa merasa bahwa pembelajaran fleksibel hanya cocok untuk yang memiliki jadwal kosong. Ini juga kurang tepat karena di sini pembelajaran ini untuk semua siswa. Lalu kita lihat di sini kata kuncinya adalah lebih terstruktur dan terjadwal. Jadi struktur. Nah, yang ada strukturnya adalah B. Siswa merasa kebingungan meningkat akibat kurangnya struktur dalam pembelajaran. Oke, kita ke soal yang ketujuh. Di sebuah sekolah menengah, seorang guru BK memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa agar mereka menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penerapan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat, yaitu kebiasaan positif yang bertujuan membangun karakter kuat dan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Program ini mencakup 7 aspek utama yaitu satu, ibadah yang rajin membiasakan siswa untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dengan disiplin dan konsisten. Dua, jujur dalam perkataan dan perbuatan, mendorong siswa untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa manipulasi atau kebohongan. Tiga, disiplin dan bertanggung jawab, mengajarkan siswa untuk taat pada aturan, tepat waktu, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Empat, rajin belajar dan membaca, membangun kebiasaan siswa dalam membaca dan belajar secara mandiri, guna meningkatkan wawasan dan keterampilan. Lima, peduli lingkungan dan sesama, menanamkan sikap peduli terhadap kebersihan, kelestarian lingkungan, serta empati terhadap teman dan masyarakat sekitar. 6. Mandiri dan kreatif, mendorong siswa untuk tidak selalu bergantung pada orang lain dan mampu menemukan solusi inovatif dalam berbagai situasi. 7. Sopan dan santun, mengajarkan siswa pentingnya menghormati guru, orang tua, dan sama teman dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai guru BK, Anda ingin mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap 7 pembiasaan anak Indonesia hebat melalui diskusi dan refleksi dalam sesi bimbingan kelompok. Setelah itu, Anda meminta mereka untuk mengisi tabel berikut guna mengidentifikasi perilaku yang sesuai atau bertentangan dengan kebiasaan positif tersebut. Pernyataan A. Seorang siswa selalu berusaha hadir tepat waktu di sekolah dan mengerjakan tugas tanpa perlu diingatkan. Ya, di sini siswa diajarkan untuk taat pada aturan, tepat waktu, serta tanggung jawab terhadap tugasnya. Jadi jawaban A adalah benar. Lalu B, ketika menemukan dompet yang jatuh di jalan, seorang siswa memilih menyimpannya sendiri tanpa melaporkannya. Di sini ada untuk siswa dapat jujur, ya, dengan mendorong untuk selalu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Jadi jawaban B adalah salah. Lalu C, seorang siswa dengan sengaja membuang sampah sembarangan meskipun sudah tersedia tempat sampah di sini. Nomor 5, peduli lingkungan dan sesama. Berarti jawabannya adalah salah karena tidak mencerminkan perilaku yang kelima. Dalam sesi diskusi kelompok, seorang siswa menghargai pendapat teman-temannya meskipun berbeda dengan pandangannya. Di sini mengajarkan untuk selalu mandiri dan kreatif dan menemukan situasi solusi dalam berbagai situasi. Jadi jawaban D adalah benar ya teman-teman. Lalu seorang siswa lebih memilih bermain game sepanjang malam daripada belajar untuk ujian besok. Jadi
Jawaban E adalah salah karena di sini ada rajin belajar dan membaca. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.